Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah deh kalau gitu. Baiklah, kami dari kelompok 2, kelas 2B Kreatif Inovatif ingin mempresentasikan produk kami, yaitu Busy Game. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan mempersilahkan masing-masing anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, Muhammad Isimandio. Selanjutnya rekan saya. Saya Cisya Syaza Kaila Sufa. Nama saya Hasanah Kamila. Dan saya sendiri Nisrina Salsabila. Baiklah, lalu materi di slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasanah Kamila. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Agis. Jadi Busy Game adalah sebuah permainan yang terbuat dari kain flanel yang dibentuk sedemikian rupa untuk membantu perkembangan motorik halus anak dengan berbagai jenis permainan di dalamnya, yang mana si anak bisa bermain sekaligus belajar atau bermain sambil belajar. Nah, di samping ini adalah contoh hasil dari produk kami. Busy Game kami buat seperti buku. Jadi, dia lebih fleksibel dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang bisa dibawa. Juga karena terbuat dari kain flanel, jadi mainan ini nggak mudah untuk rusak. Nah, dalam satu buku Busy Game terdapat beberapa mainan yang sudah kami buat sedemikian rupa supaya bisa menarik minat anak-anak. Dan beberapa di antaranya adalah permainan untuk memasang puzzle pizza, permainan belajar mengenal dan menyusun bentuk, permainan belajar mengetahui jam dan mengetahui angka. Lalu yang terakhir ada permainan belajar mengancingkan baju dan atau menggantung pakaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cisha. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Terima kasih, Kamila. Dan di sini saya akan menjelaskan masalah apa aja sih yang bisa diatasi dengan produk Busy Game ini. Itu ada 3 permasalahan yang telah kami diskusikan. Yang pertama itu ada orang tua tuh kesulitan membantu anak memahami dalam proses belajar motorik halus pada anak. Bingung menggunakan apa, seperti apa gitu ya. Nah, solusinya adalah dengan produk ini mempercepat pemahaman anak melalui proses visualisasi yang menarik seperti warnanya, bentuk-bentuknya gitu kan ya. Yang kedua juga ada kesulitan dalam memegang benda untuk belajar motorik halus karena bendanya itu terlalu besar. Karena misalnya orang tua menggunakan barang-barang asli ya, seperti misalnya jam asli untuk belajarnya, atau menggunakan baju asli gitu kan, itu kan cukup sulit untuk dipegang ya. Terus solusinya apa? Produk ini tuh mudah digunakan karena mudah dibawa kemana-mana, serta bahannya juga flanel, yang halus dan tidak mudah robek, sehingga aman untuk anak-anak gitu ya. Ketumpahan air juga nggak apa-apa, dijemur sedikit juga sudah kering gitu. Yang ketiga juga orang tua itu masalahnya harus membawa banyak benda untuk proses belajar motorik halus pada anak. Misalnya kayak seperti yang tadi sudah saya bilang, misalnya orang tua harus membawa-bawa jam, membawa-bawa baju, atau bangun ruang, biasanya dibuat dengan karton atau kardus ya, itu terlalu banyak, terlalu ribet. Nah, dengan produk ini, dengan macam permainan yang ada dalam Busy Book ini jadi satu, sehingga lebih mudah, simpel digunakan dibawa kemana-mana, karena sudah jadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya, di sini ada proses brainstorming kelompok kami. Gimana sih proses brainstorming di Busy Game ini? Yang pertama kita pasti mengidentifikasi masalah kan. Kita mendiskusikan apa aja sih masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar kita, tapi masih belum banyak solusinya gitu. Di sini kita mengetahui bahwa seperti yang saya bilang tadi, orang tua sulit dalam membantu proses belajar motorik halus pada anak. Dengan itu kita tahu nih masalahnya
orang tua kesulitan. Nah, jadi setelah itu kita mencari data nih data yang sesuai, penting nggak sih meningkatkan motorik halus pada anak tuh seberapa penting, ternyata penting banget ya. Nah, terus habis itu kita diskusi produk apa aja sih yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, di situ kita langsung mengeluarkan ide-ide kita. Waktu itu kita ada mewarnai baju sendiri atau menggunakan glitter dan macam sebagainya ya. Nah, dan salah satunya juga ada busy book ini. Terus akhirnya kita memilih busy book ini karena udah jadi satu kesatuan sehingga simpel tetapi manfaatnya banyak dan karena banyak permainannya. Nah, setelah itu kita evaluasi nih kelebihan dan kelemahan produk dari busy game ini apa sih? Nah, kelebihan produknya itu salah satunya itu ada praktis karena dalam busy book ini, busy game ini sudah terdapat beberapa permainan, terus dia juga nggak berbahaya karena terbuat dari bahan flanel yang halus, tidak tajam gitu ya. Nah, ini bisa dicuci juga jika kotor sehingga bisa digunakan berkali-kali, bisa dibawa kemana-mana karena simpel dan ringan. Terus tidak mudah sobek juga karena ini kan kain ya, bukan kertas gitu. Terus juga dilengkapi dengan banyak warna sehingga memungkinkan untuk menarik perhatian pada anak-anak usia dini. Terus juga dengan hal itu mempercepat pemahaman anak melalui proses visualisasi karena langsung. Nah, tapi di samping kelebihan ini juga pasti kan ada kekurangannya gitu kan ya, apalagi nih handmade. Kekurangan produk ini itu hanya menekankan persepsi indera penglihatan dan peraba, tidak dilengkapi dengan audio, sehingga tidak ada suara-suara yang bisa membantu untuk mengarahkan anak-anaknya. Nah, terus juga mudah kotor karena berbahan kain flanel yang mudah menyerap kotoran seperti itu. Terus habis itu kita masuk ke produknya. Kenapa dinamain busy game? Kenapa sih produk ini dinamain busy game? Karena busy game ini bisa membantu menyibukkan atau menambah kegiatan anak dan memiliki manfaat untuk melatih otak anak serta melatih kemampuan motorik halus pada anak gitu ya. Jadi untuk menyibukkan kegiatan anak gitu. Nah, kenapa memilih bentuk seperti buku? Karena dengan bentuk tersebut beberapa permainan itu bisa dijadikan satu dan itu memudahkan untuk dibawa kemana-mana, simple, praktis ya. Seperti masalah awal, dan ini adalah solusinya. Nah, warna produk ini berwarna-warni karena untuk menambah daya tarik pada anak-anak supaya mau memegang, mau bermain, mau belajar dengan produk busy game ini. Nah, untuk kenapa sih kita memilih bahan flanel? Karena aman, halus, sehingga tidak melukai anak-anak dan ringan juga. Terus, kenapa sih warnanya berwarna-warni? Nah, karena bagi anak-anak itu warna adalah sesuatu yang pertama kali mereka lihat. Misalnya ada orang tua ngajak anak berbelanja gitu kan ke sebuah toko alat-alat tulis atau toko mainan gitu. Mereka pasti tertarik pada mainan-mainan atau buku-buku yang memiliki warna yang mencolok untuk menarik perhatian mereka. Nah, warna ini diterjemahkan oleh mata mereka menjadi sesuatu yang sangat berbeda sehingga ada kemauan untuk menyentuh atau melihat atau belajar secara langsung benda yang mereka inginkan tersebut gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, penelitian mengenai ketertarikan antara warna dengan perkembangan psikologis anak ini telah dilakukan oleh beberapa ahli psikologi di Amerika pada tahun 1993 dan tahun 1996. Nah, hasil dari penelitian tersebut mengakui bahwasannya memang ada nih hubungan antara warna dengan pengaruhnya pada emosi anak, walaupun masih meragukan ya yang didasari oleh kultur atau budaya manusia yang berbeda mengenai anak-anaknya. Nah, meski demikian, Departemen Pengembangan Anak di California State University Fullerton juga pernah melakukan studi tentang warna dan asosiasi terhadap emosional anak. Studi tersebut dilakukan dengan menggunakan percobaan atau tes kepada anak-anak usia
dini 5-6 tahun untuk memilih warna yang mereka sukai dari 9 jenis warna yang diberikan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sebanyak 69% dari mereka memilih warna yang cerah yang dapat diartikan sebagai ungkapan kebahagiaan, keceriaan, serta kegembiraan mereka. Nah, warna tersebut itu diantara biru, pink, merah gitu ya. Nah, sebagian lain dari anak-anak ini ada yang memilih juga warna gelap seperti hitam, abu-abu, serta coklat yang dijadikan sebagai ekspresi kesedihan atau emosi negatif. Nah, dengan itu makanya anak-anak lebih banyak memilih warna-warna yang cerah karena membuat keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Jisha. Lalu selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama adalah siapkan kain flanel bermacam-macam warna sebagai sampul atau warna dasar cover. Sebelum kita memulai semuanya, kita mempersiapkan bahannya dulu, yaitu kain flanel. Lalu mengapa memilih macam-macam warna? Baik lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, anak-anak lebih suka warna yang warna-warni untuk menjadikan dasar produk pola yang diinginkan, lalu dilanjutkan dengan mengguntingnya. Setelah kita sudah mempunyai dasar bentuk dari produk kami ini, lalu kita buat pola. Selanjutnya ada membuat beberapa pola tambahan untuk melengkapi dan mengguntingnya. Nah, setelah tadi mempunyai pola dasar, lalu di sini kita menambahkan pola lagi, yaitu pola tambahan. Setelah lengkap, kita mengguntingnya, lalu step selanjutnya adalah tempel semua pola yang sudah jadi, lalu digunting dengan sesuai polanya agar menjadi satu bentuk permainan yang jadi. Step selanjutnya, tempel perekat di setiap bentuk permainan agar menjadi produk yang utuh dan bisa dimainkan. Dan step terakhir adalah membuat cover dan menempelkan setiap halaman permainan menjadi satu agar menjadi produk yang utuh atau jadi. Next slide. Nah, lalu di sini ada hasilnya. Apa itu hasilnya? Yaitu hasil produk yang sudah kami buat. Ada 4 gambar di situ. Yang pertama, yang 3 itu busy game itu adalah tampak depannya dari produk kami. Lalu gambar kedua yang sebelah kiri bawah itu halaman pertama, yaitu permainan jam. Gambar ketiga yang di bawah yang di tengah itu permainan puzzle pizza. Lalu gambar terakhir yang keempat yang di kanan bawah itu gambar permainan mengancing, yaitu pada halaman terakhir. Nah, di hasil produk kami ini terdapat kesalahan, yaitu seharusnya bagian permainan belajar jam yang pada halaman pertama itu lebih baik kita pakai untuk permainan belajar menali sepatu. Tetapi karena sudah ditempel, semua polanya disusun dengan rapi, jadi sudah menempel semua dan susah untuk diubahnya. Seperti itu. Lalu next. Nisrina Salsabila, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih rekan saya, Agis Imandio. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses uji coba yang kita lakukan dengan 3 anak. Ya, dari 2 anak itu dari kelompok tes menggunakan produk kami dan satu ini kelompok kontrol, yakni menggunakan produk sejenis. Jadi pertama itu ketika proses uji coba kita memberikan pretest kepada target. Seperti yang ada di dalam laporan, pretestnya itu pertama tuh kita mencoba mengurutkan angka dari 0 sampai 5 dan menyuruh mereka buat menempelkannya dengan sesuai. Jadi kita mengeprint kertas 2 dan memberikan lem di mana menyuruh mereka apakah motorik halus mereka itu sudah ada
ketika mereka memberikan lem di kertas tersebut dan menempelkannya dengan sesuai. Terus yang kedua itu kurang lebih hampir sama, hanya saja yang kedua itu lebih ke menyamakan bentuk dari yang segitiga, terus kotak atau persegi, dan juga menyuruh mereka buat menempelkannya dengan sesuai. Dan yang terakhir, kita juga memberikan tes untuk mencoba si anak buat memakai baju yang berkancing mereka sendiri gitu. Apakah mereka sudah bisa motorik halusnya untuk memasukkan kancing, kurang lebih di proses pretestnya seperti itu. Terus yang kedua, kita memberikan produk busi game dan produk sejenis, atau kurang lebih di sini itu kegiatan yang kita lakukan, kegiatan belajar dan bermain yang kita lakukan kepada si anak. Untuk produk busy game sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya Hasanah Kamila, dan untuk deskripsi terkait produk sejenis akan dijelaskan lagi oleh rekan saya Hasanah Kamila, dan kepada Hasanah Kamila saya persilahkan. Terima kasih Neslina. Jadi untuk sebuah produk sejenis, kami menggunakan kesempatan ini untuk bermain tebak gambar, yaitu dengan memberikan sebuah spidol dan sebuah papan tulis. Nah, dengan cara saya akan menggambar sebuah bentuk seperti lingkaran, segitiga, atau persegi panjang, dan membiarkan si anak menebak apa yang telah saya gambar. Lalu, saya juga memberikan sebuah kemeja dan meminta anak untuk mengancingkan kemeja tersebut. Tapi sayangnya, respon si anak itu berbanding terbalik dengan ketika saya mengajak dia untuk bermain tebak gambar itu. Jadi dengan kata lain, si anak masih belum tertarik untuk belajar mengancingkan kemeja daripada bermain tebak gambar gitu. Oke, baik. Terima kasih Hasanah Kamila, dan kurang lebih buat deskripsi produk sejenis seperti itu. Jadi kita belajar bermainnya itu lebih mengarah kepada cara menulisnya si anak, motorik halus menulisnya si anak. Terus proses yang ketiga, kita melakukan uji coba produk itu, baik produk busy game atau produk sejenisnya itu selama 3 hari. Jadi kegiatan belajar dan bermainnya itu kita lakukan dalam waktu 3 hari dengan ada pantauan dari kita sendiri. Jadi kita sendiri yang bermain bersama anaknya tersebut. Terus yang keempat, memberikan post-test yang sama dengan pretest. Kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, pretestnya ada 3 poin. Dan post-test ataupun pretest sendiri, kita memberikannya itu, waktunya itu tuh 30 menit. Dan kenapa 30 menit? Karena si anak ini kan pasti kan jalan-jalan terus ya, kayak nggak mungkin bisa diam, terutama kan anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi makanya proses yang kita lakukan di pretest sama post-test ini cukup panjang, yaitu 30 menit. Next slide. Nah, terus yang selanjutnya ada hasil uji coba yang udah kita lakukan. Di sini dari kelompok tes sendiri, seperti yang sudah saya bilang, ada 2 anak, dan kelompok kontrolnya sendiri hanya 1 anak. Dikarenakan memang untuk mencari respondennya sendiri pun juga susah, terutama di masa pandemi seperti ini, jadi kami hanya bisa mendapatkan responden 3 anak. Terus di sini dari yang pretest, hasil pretest itu kan ada 3 poin. Di kelompok tes sendiri, ketika kita sudah memberikan tesnya, si anak itu ternyata belum berhasil semua buat motorik halusnya. Jadi motorik halus anaknya ini belum ada. Di kelompok subjek yang kedua sendiri pun juga masih belum ada, dan di kelompok kontrol pun juga masih belum ada. Jadi penilaiannya itu jika diberikan angka itu 0 dari 3 poin tersebut. Terus setelah itu kan kita memberikan produknya itu atau kegiatan yang kita lakukan selama 3 hari. Dan di hari selanjutnya itu, setelah 3 hari itu kita memberikan post-test. Post-test yang sama dengan pretest seperti yang sudah saya jelaskan. Terus dari post-test itu, di subjek yang pertama memberikan 2 poin yang 1 dan 2 itu berhasil. Jadi di kelompok subjek yang pertama itu, si anak ini dia pertama sudah bisa buat menempelkan angkanya itu dengan sesuai, motorik halusnya itu meningkat, dia bisa menempelkannya dengan sesuai, dan selain itu kognitifnya si anak pun juga jalan. Terus yang kedua, si anak juga udah bisa buat menempelkan bentuknya itu dengan sesuai. Terus buat subjek yang kedua, itu kenapa 1,5 poin? Karena dia hanya di poin yang pertama dia udah bisa buat menempelkan angkanya.
Tapi buat yang di poin keduanya, dia hanya baru bisa setengah. Dia belum bisa menempelkan bentuknya itu dengan sesuai. Jadi motorik halus anaknya itu memang sudah ada peningkatan ya, dia udah bisa menempelkan dengan benar, tetapi belum sesuai gitu. Jadi dia bisa dibilang baru bisa setengah buat menempelkannya dengan sesuai. Terus yang poin terakhir pun buat subjek 1 sama subjek 2 sama-sama masih belum berhasil. Terus buat di kelompok kontrol sendiri, ternyata masih belum ada peningkatan dari kegiatan belajar dan bermain menggunakan papan tulis dan spidol itu. Tiga-tiganya belum ada poin, terutama di bagian mengancing karena kan ternyata si anak sendiri ini malah tidak tertarik. Terus terakhir dari hasil analisa. Hasil analisa dari subjek pertama itu adanya peningkatan dari yang awalnya poinnya 0 menjadi poinnya 2. Terus yang subjek kedua dari yang poinnya 0 menjadi 1,5. Dan yang kelompok kontrol belum ada peningkatan. Jadi poinnya masih sama 0 dan 0. Terus next slide. Nah, kesimpulannya jadi dari hasil analisa itu bahwa produk Busi Game kami ini meskipun ada subjek yang memberikan hanya 1,5, tapi bisa dibilang bahwa produk kami ini memberikan peningkatan meskipun cuma sedikit. Dilihat dari hasil poin yang awalnya 0 menjadi 2 dan 1,5, meskipun kan poinnya tadi harusnya 3, tapi setidaknya udah terlihat ya peningkatannya. Dan produk sejenis sendiri pun malah masih 0 gitu poinnya, belum ada peningkatan yang terjadi kepada si anak. Kayak apa ya, dari yang tidak tertarik dan si anak sendiri ternyata belum bisa menulis atau menggerakkan tangannya dengan baik. Dan bisa dibilang bahwa produk Busy Game kami ini berhasil daripada produk sejenis. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Terus next slide. Nah, selanjutnya itu how do you feel? Apa yang kita rasakan? Jadi di sini kami akan memberikan perasaan kita masing-masing terkait proses yang sudah kita jalanin ini, dari proses perkuliahan ataupun proses di mana kita menjalankan tugas ini dari proses awal sampai proses tahap terakhir ini. Dan untuk pembicara pertama kan saya serahkan kepada rekan saya Cisha Syaza. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, bagaimana yang saya rasakan dari awal perkuliahan ini sampai saat ini sudah mau selesai. Dari awal-awal perkuliahan saya merasa masih baik-baik aja ya. Tapi menurut saya mata kuliah ini sangat bagus karena bisa membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitaran kita gitu ya. Gimana perasaan saya saat sudah mulai membuat produk gitu ya. Awal-awal saya senang karena mendapat kelompok yang sangat suportif ya dan bisa diajak kerjasama. Gitu. Terus pada akhirnya kita melakukan pekerjaan ini, membuat produknya di rumah Nina di Cempaka Putih ya, lumayan jauh. Tapi alhamdulillah mamanya Nina baik banget, kita dikasih makan, kasih cemil-cemilan, jadi kayak kerjainnya tuh sebenarnya capek tapi happy gitu ya. Terus kalau istirahat ya istirahat, nggak dipaksain gitu ya, nggak capek. Tapi mulai pas sudah mulai membuat laporannya agak sedikit rumit dan pusing ya, karena harus berdasarkan kegiatan di lapangannya dan juga harus berdasarkan teori-teori gitu ya. Dan selanjutnya saya juga sempat bingung mengenai anak-anaknya karena saya juga terpapar COVID-19, jadi saya tidak bisa membantu dalam mencari anak lagi untuk melakukan uji coba gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesalahan rekan saya yang lain, dipersilakan. Yang saya rasakan, terima kasih Cisha. Jadi perasaan yang saya rasakan setelah belajar pelajaran kreasi inovasi ini selama 1 semester itu sebenarnya seru ya. Belajar kayak gini-ginian tuh seru, ngeluarin ide baru, terus bikin sebuah produk baru sama teman-teman gitu kan. Terus bisa ketemu di sela-sela kesibukan gitu kan, terus sekalian refreshing gitu kan. Nah, tapi di beberapa kesempatan jadi lebih pusing karena bikin apa ya, laporannya gitu kan, terus cari
anak-anaknya juga kan susah, apalagi kan kita targetnya itu anak-anak usia dini yang TK gitu kan. Nah sedangkan kita bikin produknya itu agak terlambat, mungkin bukan terlambat ya, tapi bertepatan sama anak-anak TK yang udah mulai libur kuliah, libur sekolah. Jadinya begitu nyari target buat di uji coba, merekanya nggak ada. Merekanya nggak ada, jadi bingung ini gimana anak-anaknya gitu. Akhirnya pakai di uji coba pakai anak tetangga gitu. Gitu. Udah sih, selebihnya bagus. Lalu setelahnya akan saya berikan kepada Agis, Muhammad Agis. Silakan. Baik, terima kasih ya Sana Kamila atas kesempatannya. Ya mungkin saya sama, seperti kurang lebihnya sama lah seperti dua rekan saya sebelumnya yang sudah memaparkan, bisa dibilang keresahan sih, keresahan dan bukan keresahan, suka duka dalam menjalani pembelajaran di mata kuliah ini. Ya, saya merasakan gimana rasanya itu mempunyai kelompok yang suportif. Rekan-rekan saya bisa bilang suportif, bisa mengajak dan bisa dibilang kayak ayo gitu loh, jangan diem aja gitu, jangan males atau apa, kita kerjain sama-sama, kita kerjain bareng-bareng, mau gimana pun hasilnya yang penting kita udah semangat gitu bareng-bareng ngerjain. Lalu ya seperti yang tadi sudah dibilang masalah responden ya, jujur di rumah saya ini kalau dibilang untuk mencari anak kecil agak dibilang susah ya, karena kita ini kan produk kita ini untuk mengetes atau menguji motorik halus anak ya. Berarti kan kira-kira umur masih kecil lah gitu. Bisa dibilang belum sekolah gitu, belum TK, belum SD. Dan di sini kebanyakan tuh anak-anak SD yang udah ngerti gitu apa sih biji game ini. Maka dari itu kita kekurangan responden dengan yang tadi teman-teman udah rekan-rekan sudah jelaskan. Mungkin perasaan saya yang lain sih, balik lagi sih ya, ke awal-awal sih mungkin pas proses brainstorming kayak kita mengeluarkan ide masing-masing kayak ini nih gitu, gimana nih, gini. Mulai makin kesini setelah tadi yang dibilang rekan saya sebelumnya, yang mengerjakan produk itu mungkin agak rumit ya makin kesini gitu, karena sudah mulai jelas nih, udah mulai kelihatan bagaimana sih produk ini nantinya jadi dan untuk siapa gitu produk kita ini diberikan dan siapa yang kita bakal tes. Nah, lalu balik lagi ke yang tadi tentang responden. Nah, seperti itu sih paling yang saya rasakan. Dan menurut saya mata kuliah kreatif inovatif ini untuk saya sendiri ya dampaknya sangat bagus sih, karena jujur saya sebelum ada dibilang ada tugas inilah gitu dalam mengikuti mata kuliah ini, saya orangnya kurang kreatif gitu. Nah, lalu setelah tahu ini, maka kekreativitasan dalam diri saya ini muncul gitu dan meningkat, apalagi ditambah dengan rekan-rekan saya yang sangat suportif dan bisa mengajak agar saya bisa lebih semangat lagi. Seperti itu sih kurang lebihnya kalau dari saya gitu, suka duka yang saya alami bersama kelompok saya dan ya di dalam mata kuliah ini. Ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Nisrina Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih buat semua rekan-rekan saya. Dan ini karena waktunya udah hampir mau selesai ya. Di saya sendiri pun udah waktu 6 menit. Jadi kurang lebih masih sama kayak yang buat anggota saya yang lain. Saya berterima kasih buat semuanya. Kayak kalau buat pengalaman mungkin nanti akan saya jelaskan lebih ketika di pertemuan, karena kan setelah ini masih ada tahap selanjutnya itu pertemuan dengan dosen ya, dosen sendiri terkait laporan ini. Tapi buat perasaan sendiri itu di awal itu saya sendiri memang yang excited banget nih, kita akan melakukan menciptakan hal yang baru, menciptakan produk yang baru gitu. Saya senang banget gitu. Terus buat proses selanjutnya, dan ternyata tuh nggak semudah itu, nggak semudah yang saya pikirkan.
nggak taunya tuh apa ya, di proses mata kuliah ini dari pas kita ngerjain tugas ini tuh apa ya, kayak wah, bikin stres ya, kayak cukup stres tapi tuh nggak yang gimana gitu, cuman tuh kayak pokoknya tuh susah aja, makin akhir ketika kita tahu jelasnya itu kayak gimana, itu tuh ternyata tuh makin susah, nggak semudah itu. Yang saya rasakan kurang lebih tuh yang besarnya tuh itu kayak bikin saya pusing sendiri, bikin saya stres sendiri, terkait ingin menciptakan hal baru itu. Jadi di sini tuh membuat saya mengerti arti seberapa penting kreativitas yang harus dimiliki seseorang, meskipun sekecil apapun itu, dan bagaimana sulitnya proses buat menjadi orang yang kreatif itu, gitu. Kayak proses ketika kita mau menciptakan sesuatu yang kreatif itu ternyata sesulit itu, gitu. Buat yang lain-lainnya kayak perasaan yang lain-lainnya kurang lebih hampir sama, buat kendala-kendalanya juga yang saya rasakan pun hampir sama, tapi untuk pengalaman sendiri saya sebetulnya ada banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari sini, tapi mungkin itu akan saya jelaskan nanti ketika di pertemuan. Juga karena melihat waktu yang sudah semakin sedikit. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari perasaan saya sendiri. Terus next slide. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator, yaitu rekan saya, Agis Imandio. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nisrina Salsabila atas kesempatannya. Ternyata sudah di penghujung waktu ya kita presentasi. Baik, kalau seperti itu, karena waktu yang juga semakin mepet, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan dan menjelaskan produk ini. Lalu terima kasih kepada penonton yang nantinya akan mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir, serta menyimak penjelasan produk kelompok kami sampai selesai. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah menyiapkan presentasi kelompok ini dengan sangat baik. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya ingin meminta maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perlakuan di dalam presentasi kelompok ini. Saya Muhammad Agis Imandio selaku moderator presentasi kelompok ini izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.